Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan membacakan berita yang barangkali bisa memberikan kelegaan terhadap para anggota Front Pembela Islam, karena pernyataan dari Menko Polhukam membolehkan pembentukan Front Persatuan Islam. Sekali lagi, boleh tidaknya sebenarnya bukan karena pernyataan atau perkataan dari Prof. Mahfud MD, tapi karena memang konstitusi memberikan hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Tapi pernyataan itu menjadi penting agar di lapangan Front Persatuan Islam tidak dilarang. Ini kita bacakan ya penjelasan lengkap Mahfud MD bolehkan Front Persatuan Islam usai FPI dilarang. Jakarta, Munarman bersama sejumlah orang mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam FPI resmi dilarang pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, dalam konstitusi warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan, kata Mahfud kepada Detikcom Kamis 31 Desember 2020. Mahfud menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melarang, itu hak konstitusional. Jadi, boleh membentuk organisasi apapun selama tidak melanggar hukum, tuturnya. Mahfud menyampaikan dalam membentuk suatu organisasi tidak harus ada izin. Namun Mahfud mengingatkan jika pemerintah bisa melarang organisasi untuk berkegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum serta mengganggu ketertiban umum. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU 11/2013, pemerintah bisa melarang dilakukannya kegiatan organisasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara spontan. Organisasi itu sebut Mahfud seperti organisasi ronda di kampung hingga organisasi kumpulan motor gede, MOGE. Nyatanya, banyak organisasi yang dibentuk spontan seperti organisasi ronda di kampung, organisasi goes di kelurahan, organisasi MOGE di kota. Itu semua boleh asal jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ya ditindak secara hukum dan pemerintah akan tegas untuk itu imbuhnya. Untuk diketahui, Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah ex-pentolan FPI pada Rabu 30/12 kemarin, pada hari dibubarkannya FPI oleh pemerintah ya. Keterangan Front Persatuan Islam tersebut disampaikan lewat rilis pers tertulis bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan Front Persatuan Islam. Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Al-Lattas, TB Abur Rahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awid Masyuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alatas SH, Habib Ali Alatas Eskom, Tuan Kota Basalama, Habib Syafiq Alaidrus, Baharu Zaman, Amir Ortega, Sahroji, Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Sobat era sekalian, itu tadi menarik ya. Sebenarnya ya kalau dikatakan pernyataan itu melegakan, sebenarnya kita harus membaginya pada dua fase.
Fase pertama adalah fase pelarangan atau pembubaran FPI yang sesungguhnya sangat bisa dipermasalahkan dari sisi hukum. Kenapa begitu? Karena dari sisi hukum, kita tidak usah bicara hukum yang demokratis ya. Kita bicara hukum yang berlaku saja, hukum positif. Walaupun hukum tersebut sebenarnya otoriter, tidak demokratis. Karena memberikan hak membubarkan atau mencabut badan hukum atau status terdaftar sebuah partai politik, maksud saya sebuah ormas tanpa due process of law. Dan kita tahu bahwa Perpu nomor 2 tahun 2017 itu sudah digunakan untuk membubarkan HTI, dan kemudian sekarang setelah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 membubarkan FPI. Nah, persoalannya adalah prosedur pembubarannya itu justru tidak mengacu pada undang-undang itu sendiri. Karena undang-undang itu mengatakan ada prosedur peringatan tertulis, 1 minggu atau 7 hari tidak digubris, kemudian keputusan penghentian kegiatan, dan tidak digubris juga, barulah kemudian pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar yang otomatis menyebabkan organisasi itu bubar ya. Sebenarnya pernyataan bubar ini sendiri agak aneh ya. Bubar karena dicabutnya status badan hukum atau keterangan terdaftar itu, atau bubar karena dinyatakan pemerintah bubar. Ini sepertinya tidak begitu jelas juga. Karena kalau pencabutan status badan hukum dan SKT ya tidak menyebabkan sebuah organisasi bubar, karena seperti yang dikatakan Pak Mahfud sendiri, ormas bisa juga tidak terdaftar, karena mendaftar itu bukanlah persyaratan bagi munculnya ormas, bagi lahirnya ormas. Itu satu sisi, sobat daerah sekalian, kalau dipermasalahkan di ranah hukum asal fair ya, maka sebenarnya ada peluang bagi FPI untuk hidup kembali atau dicabutnya SK bersama tersebut. Itu satu sisi. Tapi sisi lain ada hal yang menurut saya cukup menggembirakan, yaitu bahwa Prof. Mahfud MD ya sebagai ahli konstitusi, sebagai ahli hukum tata negara, tidak mengingkari konstitusi yang mengatakan bahwa yang namanya hak berserikat dan berkumpul itu adalah hak konstitusional. Siapapun boleh membuat perkumpulan, membuat organisasi sepanjang tidak melanggar hukum. Kalau kita katakan sepanjang tidak melanggar hukum, ya itu dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya mutatis mutandis, tidak perlu dikatakan lagi, karena tidak boleh ada perkumpulan apapun namanya yang diperbolehkan melanggar hukum. Karena kalau dia melanggar hukum, ya tentu harus diproses secara hukum, bukan diproses menurut kekuasaan, kan begitu. Dan kita tahu, harus kita pahami bahwa kalau dikatakan melanggar hukum itu, pelanggaran itu bisa sifatnya individual, bisa organisasional, dan lalu bisa pelanggaran hukum itu bersifat ideologis, misalnya ADART, atau sifatnya kegiatan. Jadi kalau misalnya kegiatan yang memunculkan keonaran, ya, kamtipmas, ya itu fungsi kepolisian, tidak perlu dibilang lagi. Kepolisian bisa menyetop kerumunan misalnya yang melanggar hukum, atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Itu tugas dengan sendirinya melekat pada penegak hukum. Yang tidak boleh adalah yang membubarkannya adalah pihak swasta yang lain. Itu yang tidak boleh ya. Nah, itu satu sisi. Tapi sisi lain, kita harus juga pahami bahwa yang namanya ormas itu tidak sama dan sebangun antara dilarang melakukan kegiatan dengan ormas itu bubar. Sebagai contoh misalnya, kalau ormas Front Perjuangan Islam ini katakanlah melakukan sebuah kegiatan, dan kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum, dianggap begitulah katakanlah, karena mengganggu ketertiban umum tentu melanggar hukum ya, maka kegiatannya dihentikan, boleh oleh penegak hukum, asal memang penghentian tersebut benar-benar didasarkan pada kondisi objektif. Jadi penghentian kegiatan ya selesai, kegiatan satu itu saja. Tapi kegiatan-kegiatan lainnya tidak. Ya, kegiatan-kegiatan lainnya itu ya bisa dilaksanakan sepanjang tidak melanggar hukum. Nah, mengenai pembubaran memang selalu menjadi polemik. Karena itu proses pembubaran
itu harus jelas dan tegas. Barangkali di masa depan, Sobat Era sekalian dan juga Prof. Mahfud, alangkah baiknya ya pemerintah meminta keputusan pengadilan untuk pembubaran partai, lagi-lagi partai politik, pembubaran ormas. Menurut saya jauh lebih baik. Tapi bagaimana kalau ormas itu kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan? Kalau melakukan kegiatan yang membahayakan, maka sekali lagi saya katakan tadi, pemerintah bisa menyetop, membekukan dulu kegiatannya sambil menunggu putusan pengadilan apakah organisasi itu dapat dibubarkan atau tidak. Nah, kalau ini yang dilakukan, menurut saya jauh lebih menghargai negara hukum. Toh yang paling penting adalah untuk kegiatan di stop terlebih dulu. Nah, masalahnya dalam konteks FPI kemarin, kita juga bingung kegiatan mana yang kemudian dianggap melanggar hukum. Masa kegiatan 2015 misalnya, atau kegiatan masa lalu. Harus kegiatan yang jelas, lalu kegiatan tersebut kemudian diberikan peringatan, kalau masih juga bandel, dibekukan kegiatannya, kalau masih bandel juga, ya dicabut SKT-nya kalau ada SKT, dan juga status badan hukumnya. Tapi untuk membubarkan atau melarang kegiatan organisasi tersebut, menurut saya jauh lebih baik pemerintah meminta putusan pengadilan agar kita menghargai proses hukum. Karena kalau sudah sampai proses pembubaran, itu sudah urusannya dengan hak azazi manusia, hak konstitusional, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul. Mudah-mudahan ini pemikiran yang bisa diadopsi juga di masa depan, sehingga kita bisa membebaskan, bisa membedakan secara jelas mana penghentian kegiatan karena dianggap melanggar undang-undang, mana pembubaran sebuah ormas karena memang ormasnya yang bermasalah. Baik bermasalah dari sisi ideologis, program maupun kegiatannya, dan semua itu justified untuk pembubaran partai pembubaran ormas, tapi terlebih dahulu harus sebaiknya meminta pengadilan memutuskan atas permintaan pemerintah. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kondisi akan lebih baik, dan jangan lupa 6 laskar FPI yang meninggal, yang tertembak, yang ditembak, tetap harus diselesaikan masalahnya. Fokus kita jangan bergeser kepada hal-hal yang sebenarnya ya ini tragedi demokrasi pembubaran ini, tapi satunya adalah tragedi kemanusiaan. Sama pentingnya, karena itu harus tetap diingat bahwa ada soal yang belum terselesaikan, belum diselesaikan. Sobat Era sekalian, ini pukul 20.35 ketika saya mengambil video ini, hampir 20.35. Dan malam tahun baru, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kira-kira 3 jam 25 menit ke depan ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat tahun baru 2021, dan semoga kita optimis dan semangat di tahun yang baru ini. Semangat!